Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan soal final dan jawabannya. Yang pertama di sini ada jelaskan pengertian asam nukleat atau nukleosida dan nukleotida. Yang kedua, jelaskan tentang metabolisme, pengertian, tahapan, anabolisme dan katabolisme. Yang ketiga, jelaskan tentang enzim, definisi, fungsi, struktur, sifat-sifat dan cara kerja enzim. Di sini ada pengertian asam nukleat. Jadi, asam nukleat atau dalam bahasa Inggrisnya nukleik asid adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi yang tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Selanjutnya ada metabolisme. Jadi, pengertian metabolisme tubuh merupakan proses biokimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Energi yang dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang serta fungsinya berjalan dengan baik. Tahapan metabolisme. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme atau pemecahan dan anabolisme atau penyusunan. Berikut penjelasan katabolisme dan anabolisme. Nah, yang pertama di sini ada katabolisme. Katabolisme merupakan peristiwa pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori dari makanan yang kemudian digunakan oleh tubuh sebagai energi. Melalui proses metabolisme, kandungan protein di dalam makanan dan minuman diubah menjadi asam amino. Lemak diubah menjadi asam lemak dan karbohidrat diubah menjadi glukosa sederhana. Yang kedua, ada anabolisme. Anabolisme adalah proses memperbarui dan memperbaiki sel-sel tubuh melalui pembakaran kalori menggunakan energi yang dihasilkan tubuh melalui proses katabolisme. Apabila mengonsumsi makanan dan minuman dalam jumlah lebih, maka tubuh menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan sebagai jaringan lemak. Selanjutnya ada enzim. Enzim di sini adalah sejenis protein yang ditemukan di dalam sel. Selain itu, enzim juga adalah protein yang mengkatalisis reaksi-reaksi biokimia. Enzim bersama terdapat dalam sel dengan konsentrasi yang sangat rendah, di mana mereka dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengubah posisi keseimbangannya. Nah, fungsi enzim di dalam tubuh sangat penting, yaitu membangun otot, menghancurkan racun, dan memecah partikel makanan selama proses pencernaan. Nah, gambar di samping ini tuh merupakan gambar dari struktur enzim dan juga cara kerja enzim. Selanjutnya ada struktur enzim. Nah, sebagian besar enzim itu terdiri atas dua komponen penyusun, yaitu protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Apoenzim adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim. Selain itu, apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH serta tidak tahan panas. Adapun gugus prostetik terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Ion anorganik dalam gugus prostetik disebut sebagai kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Sifat enzim. Jadi secara umum sifat enzim itu memiliki setidaknya 3 sifat yang khas. Yang pertama,
enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Jadi, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Kedua, enzim bekerja secara spesifik. Maka itu, enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat, dan pelarut organik. Panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ada cara kerja enzim. Yang pertama, enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Enzim mengatur laju reaksi kimia tanpa dirinya sendiri berubah dalam proses tersebut. Molekul yang bekerja dengan enzim disebut dengan istilah substrat. Substrat berikatan dengan suhu daerah pada enzim yang disebut tapak aktif. Kemudian, ada dua model cara kerja enzim, pada model gembok dan kunci atau lock and key. Situs aktif enzim dibentuk secara tepat untuk menampung substrat tertentu. Sementara di model induced fit atau kecocokan yang tereduksi, situs aktif dan media tidak cocok satu sama lain, tetapi keduanya mengubah bentuknya agar terhubung.